Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana caranya mendaftar menjadi siswa SD kita? Sudah pada tahu? Boleh komen di bawah. Kalau belum, saya tunjukkan ya. Pertama, silakan teman-teman membuka layanan internet. Kemudian silakan browsing tautan seperti berikut, atau s.id/ppdb_sd kita, lalu klik, maka akan muncul tampilan seperti berikut: formulir PPDB SD Qoryah Thoibah. Pada formulir tersebut teman-teman mengisikan alamat email, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian usia, jenis kelamin, dan informasi-informasi yang lain. Tentu kalau teman-teman bingung, boleh diisikan oleh orang tua kalian. Atau barangkali ada ayah bunda yang melihat video ini, beginilah cara untuk mendaftar di SD kita. Oh iya, ngomong-ngomong, formulir itu apa ya? Nah teman-teman, formulir itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu formulier tulisannya. Teks formulir sendiri adalah teks yang ditulis pada sebuah kertas atau pada media digital yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Contohnya pada formulir PPDB, yang mana teman-teman atau orang tua kalian diminta untuk mengisikan alamat email, nama teman-teman, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Formulir disebut juga sebagai blanko atau daftar isian. Secara umum, formulir terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tercetak yang merupakan bagian yang sudah tetap. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sudah tercetak. Kemudian bagian yang lain yang isinya berubah-ubah sesuai dengan keterangan yang diisikan, yaitu ini teman-teman. Jadi dua bagian, yang pertama bagian tetap, yang kedua adalah bagian yang berubah-ubah, karena ini sesuai dengan isian dari pengisi formulir. Nah teman-teman, formulir jenisnya sangat banyak. Ada formulir pendaftaran seperti ini, PPDB. Ada kartu anggota, kalau teman-teman misalkan gabung sebuah komunitas. Ada kartu pos, ada daftar riwayat hidup, dan juga ada slip tabungan. Kira-kira teman-teman pernah menggunakan yang mana ya? Lalu apa sebenarnya fungsi formulir? Yang pertama, formulir digunakan untuk mencari suatu keterangan tertentu. Yang kedua, menghimpun data yang sama. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Yang keempat, sebagai bukti fisik. Dan yang kelima, sebagai dasar petunjuk untuk bekerja atau melakukan sesuatu. Contoh, teman-teman bisa memperhatikan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler berikut. Nih, ada bagian identitas diri dan ada jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, teman-teman bisa memperhatikan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler berikut ini. Ketika teman-teman sudah mengisi formulir ini, maka pihak sekolah bisa mengetahui. Misal, Mas Isan ingin mendaftar bola, Mbak Naila ingin mendaftar musik, Mbak Michelle ikut ekstrakurikuler menggambar. Kemudian akan banyak lagi formulir yang masuk dari teman-teman yang lain. Jadi setelah semuanya masuk, dihimpun, dipilih datanya yang sama. Yang bola siapa aja, yang musik siapa aja, yang menggambar siapa aja. Apa keuntungan menggunakan formulir? Teman-teman, kita bisa menghemat waktu dan tenaga dalam penulisan. Kemudian orang akan tahu apa yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab, karena sudah jelas mana aja yang ditanyakan. Kemudian ada keseragaman, jadi semuanya seragam pengisiannya, tidak berbeda-beda. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau ada silahkan ditulis di kolom komentar. Atau kita bisa lanjutkan ke komponen-komponen formulir. Tunggu di part kedua ya teman-teman.